Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tarisa Anjani dari kelas 10 MIPA 3 dengan nomor absen 38. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi sebagai bentuk praktik biologi dari Bapak Saiful Azmi. Mari kita pelajari materinya. Teman-teman, beberapa materi yang akan disampaikan yaitu proses terjadinya pemanasan global, gas penyebab efek rumah kaca, dampak pencemaran lingkungan, dan penyebab rusaknya lapisan ozon di atmosfer. Pertama, yang perlu kita ketahui adalah definisi dari pemanasan global. Apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global atau global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang disebabkan oleh peningkatan efek rumah kaca. Proses terjadinya pemanasan global. Proses terjadinya pemanasan global yaitu sinar matahari menembus atmosfer masuk ke bumi, ada yang diserap oleh ekosistem, sedangkan sisanya dipantulkan lagi keluar dari bumi. Namun, pemantulan panas matahari ini terhalang oleh lapisan efek rumah kaca berupa kumpulan gas karbon dioksida serta gas lainnya, sehingga panas matahari dipantulkan lagi ke bumi. Dengan demikian, suhu di permukaan bumi semakin meningkat. Akhirnya, terjadilah pemanasan global. Gas-gas penyebab efek rumah kaca. Yang pertama, ada karbon dioksida atau CO2. Nah, biasanya ini bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil di sektor energi, industri, transportasi, deforestasi, dan pertanian. Yang kedua, ada metana atau CH4. Biasanya gas ini bersumber dari pertanian, perubahan tata lahan, pembakaran biomasa, dan tempat pembuangan akhir sampah. Yang ketiga, ada dinitrogen oksida atau N2O. Biasanya bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil, industri, dan pertanian. Dan yang keempat, ada hidrofluorokarbon atau HFC. Biasanya gas ini bersumber dari industri manufaktur, industri pendingin atau freon, dan penggunaan aerosol. Nah, ada juga beberapa gas penyebab efek rumah kaca, yaitu seperti CFC, H2O, dan sebagainya. Dampak pencemaran lingkungan. Yang pertama, terganggunya keseimbangan lingkungan. Yang kedua, berkurangnya kesuburan tanah. Biasanya ini disebabkan karena pencemaran tanah. Yang ketiga, keracunan hingga kematian pada biota air terjadi pada pencemaran air. Yang keempat, gangguan pada kesehatan manusia, misalnya penyakit saluran pernafasan. Yang kelima, menipisnya lubang ozon. Nah, ini juga disebabkan karena pencemaran udara. Penyebab menipisnya lapisan ozon. Apa aja sih penyebab menipisnya lapisan ozon? Aktivitas manusia di bumi bisa menyebabkan lapisan ozon menipis, misalnya polusi udara. Akibatnya, radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya bisa masuk ke bumi dengan mudah. Penyebab utama penipisan lapisan ozon adalah senyawa kimia yang bernama CFC atau chlorofluorocarbons. CFC ini adalah molekul yang mengandung molekul karbon, klorin, dan fluorin. CFC ini berasal dari mesin pendingin, gas aerosol, dan produk plastik. Ketika CFC terkena sinar ultraviolet di atmosfer, senyawa itu terurai menjadi senyawa yang mengandung klorin. Saat klorin bereaksi dengan molekul oksigen pada ozon, molekul ozon jadi terurai. Biasanya, dampak reaksi itu disebut lubang ozon. Namun, yang dimaksud lubang ozon ini bukan sebenarnya lubang, tetapi penipisan pada lapisan ozon. Saya rasa cukup
materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.